Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok, jujur saya lupa berapa. Ini ada Rafif absen 19, Niki absen 16, saya Najib absen 21. Di sini saya kelompok kami bakal presentasiin pandangan Islam tentang virus corona yang menular antar manusia. Sebelumnya ada di pendahuluan dulu. Setahun sudah setelah pandemi COVID-19 pertama kali melanda, kasusnya di Indonesia sendiri sering tak tentu, terkadang naik, kadang turun. Dan keadaan ini sangat merugikan banyak orang karena sudah banyak yang terkena dampaknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia juga sedang kacau. Yang kaya bisa jadi miskin, dan yang miskin bisa menjadi kaya. Pandemi COVID ini sudah menghalangi hampir semua aspek kegiatan kita. Banyak kegiatan yang tadinya bisa dilakukan menjadi tidak bisa dilakukan atau terhalang, termasuk juga dalam kegiatan beribadah. Hal ini pun membuat pro kontra di kalangan masyarakat karena tiap orang memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya ada contoh kisah dari wabah. Pandemi adalah hal yang sudah ada sejak zaman Rasul. Contoh yang paling terkenal adalah penyakit taun, atau penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini muncul di zaman Nabi Muhammad dan era Umar bin Khattab. Pada saat wabah taun menyebar, Rasulullah bersabda jangan ada yang memasuki daerah wabah, dan jangan ada yang keluar atau isolasi dari daerah tersebut. Jika kalian mendengar penyakit taun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan lari dari taun. Dikutip dari buku Fikih Sunnah 2, buatan Sayyid Sabiq, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan nama karantina, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tujuannya adalah agar penyakit tersebut tidak menyebar kemana-mana. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah, dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Selain saat zaman Nabi, penyakit taun zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Kala itu, Umar bin Khattab menahan diri memasuki negeri Syam. Pasalnya, di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit yang telah disebutkan, yaitu penyakit taun. Melihat itu, Abu Ubaidah bertanya kepadanya, apakah kamu lari dari takdir Allah? Umar menjawab, iya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jawaban Umar tersebut berlandaskan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, janganlah orang yang terkena penyakit mendatangi orang yang sehat. Adapun masa inkubasi penyakit taun adalah antara 2 sampai 12 hari. Para penderitanya harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Umar bin Khattab. Slide selanjutnya, silakan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap wabah. Nah, jadi secara umum itu sendiri, kami menganggap Islam ini menganggap musibah yang terjadi ini sebagai ketentuan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terkecuali dengan pandemi saat ini. Nah, ujian tersebut salah satunya ya untuk menguji kesabaran manusia. Nah, dari manakah basis atau dasar kita mengatakan hal tersebut, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dari pandangan ini kami menemukan atau merumuskan menjadi 3 pandangan lagi. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan dan sikap kita dan menghadapinya. Jadi yang pertama adalah pandangan yang pertama itu bahwa pandemi ini ada sebagai ujian yang merupakan
bencana alam yang berasal dari perubahan ekosistem lingkungan. Jadi kita Islam tidak hanya percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, namun kita juga harus mempercayai dan menyadari bahwa seluruh alam semesta ini ada ciptaan Tuhan atau Allah. Dan pandemi ini bisa saja terjadi karena memang ada perubahan ekosistem lingkungan. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi karena ini yang namanya perubahan ekosistem lingkungan atau ada perubahan yang berasal dari makhluk Allah gitu. Jadi kita sebaiknya berusaha gitu, jangan hanya berdoa kepada Allah. Kita harus ada usaha dan tindakan yang nyata. Karena hanya berdoa pun tidak cukup, karena ya sekali lagi ini adalah perubahan ekosistem, bukan hanya sekedar ujian kesabaran saja. Dan kemudian pandangan yang kedua dari Islam adalah sebagai bentuk azab atas dosa-dosa manusia. Jadi seperti yang pernah saya baca hadisnya, bahwa sesungguhnya penyakit rasa sakit atau rasa demam itu dapat menggugurkan dosa. Jadi pernah ada orang yang terkena demam pada zaman Nabi, dan dia mengutuknya. Lalu Nabi mengatakan jangan mengutuknya, karena sungguhnya itu adalah ujian dari Allah agar kita tidak disiksa di neraka. Dan seperti yang kita tahu, salah satu gejala dari pandemi ini adalah demam. Dan jadi dari sini kami menyimpulkan bahwa dengan ada demam ini, maka pandemi COVID ini telah menghapuskan beberapa dosa manusia. Dan selain itu juga, kan yang namanya kena penyakit itu pasti sakit kan. Dan kalau kita kena penyakit atau merasakan sakit, maka kita akan tergugur beberapa dosanya. Kemudian ada pandangan yang ketiga dan terakhir. Nah, pandangan ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti yang kami tahu, dalam pandemi ini yang namanya orang sakit pasti ada yang meninggal. Nah, untuk orang yang meninggal, maka sungguhnya mereka harus bersabar selama mengalami rasa sakit tersebut. Karena sungguhnya ketika meninggal karena penyakit, kita telah mati syahid. Dan untuk orang yang ditinggal oleh orang tersebut, itu merupakan ujian kesabaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sikap yang pandangan kedua dan ketiga ini, kuncinya itu sama. Yang pertama itu sabar dan meyakini bahwa ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kesabaran ini, dengan diujinya kesabaran ini, maka sungguhnya bisa jadi Allah telah mengampuni beberapa dosa kita dan memberikan kita pahala, karena sungguhnya kesabaran ada salah satu hal yang diajarkan dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Asr. Ya. Dan terakhir, sikap yang akan dianjurkan yang akan dijelaskan oleh Najib. Di sini saya bakal jelasin sikap yang dianjurkan dalam Islam dalam menghadapi pandemi. Yang pertama, tidak menyebarkan isu hoaks tentang menyebarkan COVID yang hanya akan menyebabkan kepanikan massal. Selain dalam Islam juga, menyebarkan informasi palsu atau berita palsu memang dilanggar oleh negara. Jadi ya, masuk akal. 2, tabah dalam melewati cobaan ini. Tadi juga disebutin sama Rapip, kalau misalnya kita sakit atau demam, itu dosa kita sedang kasarnya sih diampuni sama Allah gitu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hal yang terjadi ke kita itu pasti ada baiknya buat kita gitu loh. Meskipun terlihat jelek atau gimana, pasti ada baiknya, dan tujuan Allah memberi hal itu ke kita itu pasti baik. Mengikuti protokol kesehatan, yang ini masuk akal lah ya. Mengikuti protokol kesehatan juga agar kita terhindar juga dari penyakit ini. Pakai akal sehat juga emang harusnya mengikuti protokol kesehatan, karena selain mencegah penyebaran virus juga menjaga diri kita sendiri. Menyerahkan urusan penyakit ini kepada ahlinya. Ini lebih ke maksudnya Indonesia ini kan negara yang memang orientasinya lebih buta ke agama ya. Jadi kadang kalau misalnya ada informasi yang memang tentang berkaitan dengan COVID, itu ada beberapa 1-2 orang yang memang kadang buta sama yang ahlinya gitu, memberitahu ini itu, tapi batunya ke sini situ gitu. Ya begitu deh. Jadi selanjutnya, Pip.
Jadi segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.